Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Mobil sedan warna hitam terparkir di halaman rumah Perdi. 6 bulan lalu saat mobil tersebut baru sampai ke rumahnya, Perdi sangat bahagia. Selama bertahun-tahun ia memimpikan memiliki mobil pribadi hingga akhirnya mampu ia beli meski dengan sistem kredit. Sayangnya kebahagiaan Perdi tidak berlangsung lama. Angsuran mobilnya terus berjalan. Sementara Aisyah sang istri sudah tidak lagi bekerja. Saat Aisyah masih bekerja, tagihan bulanan Perdi terbantu. Mulai dari listrik, cicilan rumah, sampai dengan cicilan mobil bisa terpenuhi. Gaji bulanan Aisyah dan Perdi jika digabung bisa menutupi semua cicilan. Sedangkan sekarang keadaannya berbeda. Perdi dan Aisyah memutuskan untuk program hamil karena setelah 5 tahun pernikahan mereka tak kunjung dikaruniai anak. Dokter menyarankan agar Aisyah sementara waktu beristirahat total. Perdi juga harus menghentikan kebiasaan merokoknya agar program hamil mereka berjalan dengan lancar. Pekerjaan di kantor bagaimana bang? Semuanya lancar kan? Aisyah bertanya sambil menuangkan air putih di gelas milik Perdi. Lancar, jawab Perdi singkat sambil menyantap sarapan paginya. Alhamdulillah, jadi cicilan bulan ini aman kan bang? Aisyah bertanya lagi dengan nada hati-hati. Kalau tidak aman bagaimana? Kamu punya solusi? Perdi berhenti menyendok makanan lalu menatap Aisyah dengan tajam. Maaf bang, Aisyah cuma khawatir. Kalau abang mengizinkan biar Aisyah cari pekerjaan sampingan dari rumah untuk menambah pemasukan kita. Aisyah mencoba mencari jalan keluar. Terus kalau kamu kelelahan lalu program hamil kita gagal bagaimana ha? Nada Perdi semakin tinggi sementara Aisyah kali ini hanya menunduk. Tanpa pamit Perdi meninggalkan meja makan untuk berangkat bekerja. Kotak bekal yang sudah siap di atas meja disambarnya dengan cepat. Aisyah hanya duduk sambil menahan air matanya supaya tidak jatuh. Memang serba salah. Jika Aisyah kembali bekerja di kantor, otomatis ia akan sering lembur dan berisiko gagalnya program hamil mereka. Sedangkan jika hanya Perdi yang bekerja, cicilan rumah dan mobil mereka tidak tercukupi. Tiap bulan tepatnya jelang akhir bulan, Aisyah dan Perdi selalu berdebat tentang cara menutup cicilan mereka. Beberapa barang akhirnya harus mereka jual untuk membayar cicilan. Perdi menuju kantor mengendarai mobilnya yang tergolong baru. Hati Perdi gundah dan menyalahkan diri sendiri kenapa tidak bisa menahan emosi pagi itu. Di sisi lain, Perdi memang tidak pernah bisa mengontrol luapan emosinya akhir-akhir ini tiap melihat Aisyah yang seakan-akan gagal memberikan keturunan. Di tengah perjalanan menuju kantor, Perdi mendapat panggilan telepon dari sekretaris bosnya. Ia heran karena jam masih menunjukkan sangat pagi. Artinya ia belum telat. Jarang sekali orang kantor menghubunginya di luar jam kerja. Kebetulan jalanan sedang macet, akhirnya Perdi mengangkat telepon yang masuk. Halo, sapa Perdi. Halo Pak Perdi, selamat pagi. Suara Kirana, sekretaris bos mulai terdengar. Ada apa Kirana? Begini, Pak Perdi. Bos menugaskan Bapak untuk keluar kota siang ini sampai 1 minggu ke depan. Ada bonus tambahan 3 kali lipat. Apa Bapak bersedia? Baik, saya bersedia. Perdi tanpa pikir panjang menyanggupi penugasannya
selama 1 minggu keluar kota. Saat itu Perdi tidak peduli ia ditugaskan kemana dan apa tugasnya. Bonus 3 kali lipat yang ditawarkan bisa membantu menutup cicilannya bulan ini. Selain itu, Perdi memang ingin pergi sementara waktu supaya tidak melihat wajah Aisyah yang selalu membuatnya emosi. Ia ingin lepas dari beban kehidupan sejenak. Diketiknya pesan singkat melalui ponsel kepada Aisyah agar menyiapkan pakaian dinas keluar kota untuk 1 minggu. Hati Perdi sangat senang mendapat kesempatan keluar kota tanpa diduga. Tidak banyak tim yang diberangkatkan dari kantor menuju Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yakni kota tujuan dinas Perdi. Hanya Perdi dan 2 orang lain yang paham tentang seni ditugaskan untuk ke Pulau Sulawesi. Rupanya tugas Perdi adalah melihat kualitas kayu jati di pulau tersebut karena bosnya ingin investasi di bidang kayu jati. Merasa tugas yang diberikan cukup mudah karena target hariannya juga ringan, Perdi makin senang. Akhirnya ia bisa menghirup udara segar setelah sesak berada di rumah bersama istrinya yang tak kunjung hamil. Sesampainya di Pulau Muna setelah naik pesawat selama beberapa jam, Perdi dan tim menaiki mobil sewaan kantor yang sudah dipesan Kirana melalui telepon. Perdi yang sejak awal antusias memilih untuk menjadi supir selama perjalanan dari bandara ke Pulau Muna. Ini adalah pengalaman pertama Perdi berada di daerah Sulawesi Tenggara. Ia beberapa kali meminta rekannya untuk memotret pemandangan di jalan yang dirasa bagus. Tanpa sadar, Perdi mulai melupakan Aisyah yang pastinya sedang sedih dan kesepian karena ditinggal sendirian. Tibalah Perdi dan tim di sebuah perkampungan yang dekat dengan area hutan jati. Mereka bertanya kepada para penduduk lokal, kira-kira mana rumah yang bisa disewa untuk 1 minggu. Tak lupa mereka meminta alamat para aparat atau tetua di kampung untuk meminta izin. Setelah semuanya beres, akhirnya mereka mendapat 1 rumah sewaan yang ditinggali oleh pasangan kakek nenek yang sudah tua renta. Kondisi sekitar rumahnya sangat asri. Rumahnya terbuat dari kayu jati asli, sehingga masih sangat kokoh. Perdi dan tim memandang takjub isi rumah karena dipenuhi oleh barang antik, mengingat 2 rekan Perdi lainnya menyukai seni dan tata ruang. Mereka aktif ngobrol dengan pemilik rumah, sementara Perdi lebih banyak memotret ruangan setelah meminta izin. Jadi barang-barang antik ini semuanya dari anak-anak kakek dan nenek yang belikan? Tanya Firman, rekan satu tim Perdi. Iya nak, anak-anak kami sekolah di kota, bahkan sampai menikah di sana. Tiap lebaran mereka pulang kampung meski sebentar, lalu membelikan barang-barang ini. Jawab nenek, pemilik rumah yang badannya sudah mulai bungkuk. Ini lukisan apa, Nek? Teman Perdi lainnya yakni Ajis ganti bertanya. Kalau yang ini katanya lukisan dari Bali, dibelikan sama cucu nenek. Jawab nenek pemilik rumah, sedangkan si kakek hanya diam menikmati cerutu di kursi goyang. Perdi, Firman, dan Ajis sama-sama memandang ke arah lukisan yang terpajang di dinding kayu tersebut dengan perasaan merinding. Lukisan tersebut menggambarkan wanita cantik yang sedang memegang kendi. Ia mengenakan kebaya kuno khas Bali dengan bunga diselipkan di telinganya. Yang mengganjal dari lukisan tersebut adalah lidah perempuan Bali itu menjulur sangat panjang dan matanya melotot. Ketiganya saling berpandangan penuh arti. Ajis yang paham tentang lukisan
hanya mengangguk-angguk. Ia pernah mendengar ada seniman Bali yang suka melukis lidah. Mungkin saja lukisan itu salah satu karyanya. Usai melihat-lihat ruangan, nenek mengantarkan mereka ke kamar. Sudah disiapkan 3 dipan yang bisa dipakai untuk mereka bertiga istirahat. Cahaya di kamar tersebut sangat minim, sehingga jika lampu dipadamkan, hampir tidak ada yang terlihat sama sekali. Karena sangat lelah berjam-jam di pesawat lalu berjalan lagi ke Pulau Muna, akhirnya mereka merebahkan diri di tempat tidur. Firman dan Aji sudah lebih dahulu terlelap. Sementara Perdi masih terjaga sambil melihat koleksi hasil jepretannya di kamera. Sesaat Perdi terbayang dengan lukisan perempuan Bali yang menjulurkan lidahnya itu. Saat ia memejamkan mata, bayangan lukisan lidah itu selalu muncul sampai akhirnya Perdi membaca doa supaya bayangan menakutkan itu hilang. Keesokan paginya Firman bangun lebih awal. Kirana sudah menghubungi ketiganya berkali-kali untuk mengingatkan tugas mereka selama di Sulawesi. Firman yang belum sepenuhnya bangun dari tidur menjawab dengan kesal telepon dari Kirana. Ia hanya mengiyakan apa yang dikatakan Kirana supaya gadis itu tidak banyak bicara lagi. Pagi-pagi sudah bikin pusing saja, ucap Firman setelah mematikan telepon. Sabar, Kirana itu kan kerja sebagai karyawan juga, ya sama seperti kita. Ajis menimpali sambil beranjak dari tempat tidur. Bagaimana kalau hari ini kita bagi tugas saja? Kalau tugas kita selesai lebih cepat, hari selanjutnya kita bisa bersantai-santai di sini. Perdi menyampaikan idenya. Nah, ide bagus. Jadi apa tugas kita? Ajis menanggapi Perdi. Kamu cari tahu para pengrajin kayu jati yang ada di sini. Firman tanya ke warga yang punya lahan pohon jati tentang bagaimana perawatan dan lainnya. Saya sendiri akan langsung melihat ke hutan dan kebun jati agar tahu bagaimana kualitas kayu jati di sini. Perdi menjelaskan. Oke, saya setuju. Firman menjawab cepat. Ajis dan Firman yang sudah menyetujui ide Perdi masih tetap bermalas-malasan di kamar. Karena hanya ada satu mobil, maka ketiganya memutuskan menggunakan mobil bergantian. Hari pertama yang mendapat jatah mengendarai mobil adalah Perdi, karena tugasnya yang paling berat. Perdi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia keluar kamar lalu melihat tidak ada siapa-siapa, bahkan rumah terkesan sepi. Namun dihirupnya aroma cerutu kakek pemilik rumah yang tercium sangat kuat. Begitu juga dengan aroma kopi hitam yang khas. Artinya kakek sudah bangun dan duduk di kursi goyangnya seperti biasa. Kembali lagi Perdi menatap lukisan yang letaknya ada di jalan menuju kamar mandi. Hatinya tergerak untuk memperhatikan lukisan itu meski perasaannya merinding. Dilihatnya lebih dekat lukisan tersebut sampai akhirnya ia merasa tersihir dengan kecantikan perempuan Bali dalam lukisan itu. Meski seram, tapi nyatanya justru Perdi terkesima. Per, cepat mandi gantian. Firman mengejutkan Perdi dari belakang. Iya. Perdi berlalu begitu saja karena lamunannya akan gadis cantik dalam lukisan itu buyar seketika. Hari itu Perdi sangat bersemangat untuk menjalankan tugas sambil berkeliling di sekitar perkampungan. Perdi yang suka memotret alam apalagi di daerah yang belum pernah ia jamah sampai membawa kamera. Mobil sewaan kantor diperiksa oleh Perdi untuk memastikan
bahwa kondisi mesinnya aman sebelum dibawa. Udara di Pulau Muna benar-benar sangat sejuk. Beda jauh dengan hiruk-pikuk perkotaan yang selama ini Perdi rasakan penuh polusi. Sesekali Perdi memotret aktivitas orang yang ditemuinya di jalan. Lalu ia juga memotret alam seperti burung yang berterbangan bebas. Terlena dengan keindahan di Pulau Muna selama beberapa saat membuat Perdi lupa akan tugasnya. Sampai akhirnya Perdi sadar akan tugasnya, yakni mencari kebun jati yang bisa jadi investasi. Ini sebenarnya adalah investasi pribadi bos, sehingga tugasnya tidak terlalu melibatkan banyak orang kantor lain. Perdi mengikuti arahan dari warga yang ditanyainya. Perjalanan Perdi cukup jauh, hingga ia kehilangan sinyal di tengah hutan. Perdi hanya berputar-putar di sekitaran hutan itu saja. Ia belum menemukan pohon-pohon jati. Mobil dihentikan oleh Perdi sebentar dengan tujuan ia ingin mencari sinyal. Tetap tidak ada jaringan untuk menghubungi teman-temannya. Terpaksa Perdi keluar dari mobil sambil mengarahkan ponselnya ke atas supaya menemukan jaringan. Hari semakin gelap. Perdi berniat berbalik arah. Tapi saat melihat ke belakang ia baru sadar sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Pemandangan di hutan tersebut sangat indah, sehingga Perdi tidak merasa takut sama sekali. Tak berapa lama setelah Perdi kebingungan hendak kemana, ia mencium aroma asap dari lampu minyak yang terakhir kali ia cium saat dirinya masih kecil. Penciuman Perdi memang tajam. Diikutinya arah aroma lampu minyak tersebut sampai ia melihat ada cahaya oranye dalam hutan. Dari situ Perdi tahu bahwa ada cahaya yang berasal dari perkampungan. Dilihatnya ke belakang, jarak mobil dengan sumber cahaya tidak jauh. Artinya ia tetap bisa memantau mobil. Perdi berjalan mendekat ke perkampungan tersebut. Ia takjub dengan apa yang dilihatnya. Para perempuan di kampung tersebut masih mengenakan kebaya kuno. Kampungnya sunyi karena antara satu orang dengan orang lainnya minim interaksi. Wajah mereka juga datar tanpa ekspresi. Pemandangan lain yang dilihat Perdi adalah banyak perempuan menyunggi bahan makanan di atas kepala. Ia seakan masuk ke dunia yang jauh berbeda dengan dunia modern sekarang. Tiap orang kampung yang melihat Perdi selalu menatap dengan tatapan aneh. Satu dua orang yang berpapasan dengan Perdi sampai adu pandangan dengan tatapan tajam. Perdi menyadari kenapa orang kampung melihatnya aneh, yakni karena pakaian Perdi berbeda dengan yang lain. Ia memakai kemeja yang lengannya digulung sampai ke siku, jam tangan kulit hadiah dari Aisyah yang dipakai di tangan kirinya, sepatu sneaker favorit yang Perdi juga pakai supaya nyaman untuk berjalan karena ia tahu hari ini harus ke hutan. Berbeda jauh dengan pakaian orang kampung yang bahkan banyak di antara mereka tidak memakai alas kaki. Rumahnya terbuat dari dinding anyaman bambu dan atap daun kelapa. Perdi sangat yakin kampung tersebut belum tersentuh listrik karena penerangannya masih mengandalkan obor dan lampu minyak. Wajar jika cahaya dari kejauhan yang dilihat Perdi berwarna oranye. Saat berjalan pelan sambil melihat aktivitas orang kampung yang mengandalkan penerangan lampu minyak, tiba-tiba lengan Perdi dipegang oleh nenek-nenek berbadan bungkuk. Perdi terkejut bukan main, apalagi tangan nenek tersebut sangat dingin. Rambutnya putih disanggul. Perdi tidak bisa melihat wajahnya karena si nenek menunduk. Tapi sekilas bentuk tubuh nenek yang memegang tangannya itu
mirip dengan nenek pemilik rumah yang disewanya. "Maaf, nenek siapa?" Ferdi sedikit membungkuk agar bisa melihat wajah nenek tersebut. Perasaannya merinding. "Pergi dari sini," nenek tersebut berkata tegas namun lirih. Cengkraman tangan nenek tua yang memegang lengan Ferdi semakin kuat. Ia berusaha berontak meminta tolong kepada setiap orang yang berlalu lalang, tapi semua orang hanya diam. Di tengah kebingungan dan kepanikan Ferdi, seorang gadis cantik menghampirinya. Dengan tenang ia memegang tangan nenek tersebut, lalu melepaskannya dari lengan Ferdi. Cukup dengan senyuman dan anggukan, nenek tersebut pergi tanpa berkata apapun. "Terima kasih sudah membantu saya," ucap Ferdi sambil memegangi tangannya yang memerah karena cengkraman si nenek tadi. Tidak ada jawaban dari gadis yang membantunya. Ferdi kemudian menatap wajah gadis di hadapannya itu. Dalam hitungan detik, Ferdi tersihir dengan kecantikan sang gadis. Wajahnya bersih dengan kulitnya yang kuning langsat. Rambutnya lurus panjang dan dibiarkan terurai. Di telinga gadis itu ada bunga kamboja persis dengan gadis dalam lukisan di rumah nenek. Seakan kekaguman Ferdi pada lukisan itu terwujudkan nyata dalam wanita ini. "Kamu asli orang kampung ini?" tanya Ferdi dengan hati-hati. Kembali tidak ada jawaban. Gadis itu hanya mengangguk lalu menunjuk sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Itu rumah kamu?" Ferdi kembali bertanya. Hanya ada anggukan dari kepala gadis tersebut, kemudian ia berjalan. Ferdi mengikutinya, berharap tahu informasi tentang kayu jati, sekaligus kampung apa yang didatanginya sekarang. Keduanya sampai di rumah tua tapi masih terawat. Gadis yang sedari tadi diam, akhirnya buka suara setelah sampai di depan rumah. Ia mempersilahkan Ferdi masuk, lalu langsung menutup pintu dengan rapat. "Silahkan duduk, anggap rumah sendiri. Perkenalkan, nama saya Sasti," ucap gadis cantik itu dengan anggun. "Iya, Sasti, salam kenal, saya Ferdi," jawab Ferdi dengan hati berbunga karena Sasti akhirnya buka suara. Hati Ferdi terasa berdebar-debar saat melihat Sasti di hadapannya. Bukan hanya kagum, tapi Ferdi merasa bahwa Sasti mampu memberikannya anak. Ia bicara banyak hal dengan Sasti sampai lupa waktu. Pertemuan pertamanya dengan Sasti begitu mengesankan. Sasti yang awalnya diam malu-malu, semakin lama semakin terbuka dengan Ferdi. Mereka yang awalnya hanya duduk berhadapan, kini Ferdi berpindah tempat duduk di sebelah Sasti. Dipegangnya sebelah tangan Sasti yang halus. Aroma wangi alami dari tubuh Sasti tercium hingga membuat Ferdi makin terkesima. "Sas, kalau kamu tidak keberatan, saya ingin menikahi kamu. Sudah lama saya ingin punya keturunan, tapi istri saya tidak kunjung bisa memenuhinya," ucap Ferdi. "Kita bisa menikah asal kamu mau tinggal di sini," Sasti menjawab lembut. "Kenapa harus di sini? Saya punya rumah di kota yang lebih bagus," Ferdi merayu Sasti. "Tidak bisa, syaratnya kamu harus tinggal di sini selamanya," Sasti menegaskan permintaannya. Setelah mendengar permintaan Sasti, Ferdi merasa keberatan. Ia masih menyayangi Aisyah. Wajah Sasti langsung memerah seakan marah ketika Ferdi menolak untuk tinggal di kampung Sasti. Karena tidak mau suasana semakin buruk, Ferdi berpamitan pada Sasti untuk pulang. Ia mengatakan akan kembali lagi keesokan harinya. "Beri saya waktu memikirkan semuanya," Ferdi memberi penjelasan pada Sasti. "Baik,
Tapi untuk hari ini saya minta kamu untuk menginap di sini, Sasti berkata sambil menatap mata Perdi dengan kemarahan. Suasana hening sesaat, sampai akhirnya pintu rumah Sasti diketuk oleh para tetua di kampung mereka. Sasti yang sudah tahu apa tujuan mereka langsung beranjak lalu membukakan pintu. Sementara Perdi ikut berdiri di belakang Sasti agar tahu apa yang terjadi. Sasti, biarkan dia pulang. Dia punya keluarga. Tidak seharusnya kamu selalu menahan setiap laki-laki muda yang tersesat kemari, ucap bapak tua yang berambut putih berdiri menggunakan tongkat penyangga. Bapak tua itu tidak sendirian. Ia membawa dua laki-laki yang nampak seperti pengawalnya. Tidak, dia sendiri yang menyanggupi untuk bermalam di sini. Benar begitu kan? Sasti menjawab lalu melempar pertanyaan ke arah Perdi. Saya harus pulang, tapi saya berjanji akan datang lagi kemari secepatnya. Perdi menjawab. Entah kenapa firasatnya berkata supaya ia segera meninggalkan kampung aneh tersebut. Kamu dengar itu Sasti? Biarkan dia pergi nak. Pergilah dari sini segera. Bapak tua itu mengingatkan Sasti lalu memberi isyarat supaya Perdi segera pergi. Sasti langsung memegang tangan Perdi dengan erat, seakan tidak mau berpisah. Maaf Sasti, saya harus pergi. Perdi melepas genggaman tangan Sasti, kemudian mengucap salam kepada bapak tua tersebut sebelum pergi. Ketika berjalan melewati orang kampung kedua kalinya, Perdi merasa ada yang tidak beres. Diperhatikannya semua orang di sana selalu menatapnya aneh dari ujung kaki hingga kepala. Suara kentungan bambu juga terdengar mengiringi langkahnya keluar dari hutan. Mobil Perdi yang terletak tidak jauh segera ia naiki. Dari dalam mobil, Perdi menengok sekali lagi ke arah kampung. Dilihatnya banyak orang kampung berdiri berjejer melihat Perdi menaiki mobilnya. Ada yang membawa obor sebagai penerang, ada juga yang menyunggi makanan di atas kepala. Untuk menghormati mereka, Perdi membunyikan klakson sebelum pergi. Namun mereka tampak terkejut dan ketakutan dengan suara klakson yang melengking di tengah hutan yang sunyi. Beruntung meski tidak tentu arah, akhirnya Perdi bisa keluar dari hutan hingga menemukan kembali jalan yang sudah ia kenali. Dalam gelap malam, Perdi masih memikirkan kejadian yang ia alami. Rasanya Perdi tidak sabar untuk memberitahu teman-temannya tentang kampung kuno yang ia temukan. Firman dan Ajis duduk di depan rumah kayu milik nenek. Malam sudah semakin larut. Keduanya cemas menunggu Perdi yang sudah tidak pulang selama hampir 3 hari. Beberapa warga lokal sudah turut membantu, namun Perdi tak kunjung ditemukan dan HP-nya tidak aktif. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan mobil di bawah Perdi. Ia datang dengan wajah sumringah. "Kamu kemana saja, Per? Kami sudah panik mencari kamu." "Saya tadi memang tersesat sebentar, lalu memasuki kampung kuno." Perdi langsung menceritakan apa yang dilihatnya. "Hah? Sebentar kamu bilang? Kamu hilang udah hampir 3 hari, kata Firman dengan nada tinggi bercampur emosi. "Ah, ada-ada saja kalian ini. 3 hari apanya? Kalau kamu tidak percaya, tanya nenek dan kakek." Nenek penyewa rumah sangat senang karena Perdi sudah kembali pulang. Namun setelah menjawab pertanyaan Perdi,
Nenek seperti menghindarinya, seakan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang kejadian itu, menyuruh Perdi untuk fokus dengan pekerjaannya saja dan berpesan agar jangan pergi sendirian lagi. Perdi merasa janggal dengan kejadian yang dialaminya. Besok kita harus ke sana kalau kalian gak percaya, sekaligus untuk foto-foto. Lumayan kan jadi kenang-kenangan selama di sini. Apalagi di hutan itu ada seorang gadis yang sangat cantik. Namanya Sasti. Perdi menjelaskan, tapi kedua temannya justru saling pandang. Oke, besok kita lihat ke sana setelah menyelesaikan tugas masing-masing. Ajis menerima tawaran Perdi sekaligus ingin membuktikan perkataan Perdi. Benar saja. Besok sore menjelang maghrib 3 orang yang ditugaskan mengamati sekaligus mencari lahan jati terbaik itu pergi ke tengah hutan. Firman terus membaca zikir dan membawa tasbih karena dirinya merasa ada hal yang tidak beres dari cerita Perdi. Di tempat yang sama, Perdi memarkir mobilnya, kemudian ketiganya berdiri di samping mobil sambil mengamati sekeliling. Alat penerangan yang dibawa Perdi hanya senter. Ia mengalungkan kamera karena berniat ingin mengabadikan momen di kampung kuno sebelum kembali ke kota. Sayangnya setelah melihat sekeliling di tengah hutan yang mulai gelap, Perdi tidak menemukan kampung yang sempat ia datangi. "Mana, Per? Katanya dari sini sudah kelihatan kampung yang kamu maksud," tanya Ajis yang penasaran dengan cerita Perdi. "Sabar, saya ingat-ingat lagi. Ini benar lokasi parkir saya kemarin dan kampungnya ada di sana. Lihat, jejak ban mobilnya juga masih ada," Perdi meyakinkan dengan sedikit kebingungan. "Sudah, ayo kita pulang saja," ajak Firman sambil membuka pintu mobil ingin segera masuk. Ia punya firasat aneh. "Tunggu sebentar, kalian tunggu di sini," ucap Perdi sambil sedikit berlari ke tengah hutan. Ia mengambil sesuatu di tanah lalu kembali kepada Ajis dan Firman. "Apa yang kamu ambil, Per?" tanya Ajis. "Ini bunga yang dipakai Sasti di telinganya. Tidak ada bunga seperti ini kan di sekitar sini?" Setelah berdebat sedikit tentang apa yang dilihat Perdi, ketiganya memutuskan untuk segera meninggalkan hutan. Bisa jadi Perdi halusinasi atau bisa juga Perdi diganggu penghuni hutan. Mereka memutuskan bertanya pada nenek pemilik rumah yang mereka sewa. Sebagai warga lokal, apalagi sudah bertahun-tahun tinggal di Pulau Muna, pasti nenek tahu apa yang terjadi. Kebetulan nenek sedang sibuk memasak makan malam di dapur. Ia memasak olahan laut segar yang aromanya menggugah selera. Karena tak sabar ingin mencari tahu apa yang terjadi, Perdi langsung mencecar nenek di dapur. "Nek, saya sungguh tidak berbohong. Saya melihat langsung bahkan berinteraksi dengan gadis di sana. Nenek tahu kan ada kampung kuno di tengah hutan?" Perdi bertanya, sedangkan nenek tetap melanjutkan masakannya tanpa melihat ke arah Perdi. "Nenek mengizinkan kalian tinggal di rumah ini karena kalian sedang mencari tahu tentang kayu jati. Lalu kenapa bisa sampai ke hutan?" Nenek menjawab tanpa menoleh seakan sangat kesal dengan cerita Perdi. "Maafkan saya, Nek." Perdi akhirnya menyadari sesuatu. "Ya sudah, kalau kalian penasaran dengan kampung di tengah hutan itu, silakan tanya pada kakek. Tapi lebih baik jika kalian melupakan kejadian ini dan fokus kembali mencari tahu kualitas kayu jati tanpa mencari tahu kampung itu lebih dalam." Mendengar jawaban nenek,
Ketiga pemuda yang diliputi penasaran itu memilih bertanya pada kakek yang duduk di kursi goyang seperti biasa. Mereka siap mendengar apapun dari kakek tersebut. Sepanjang mereka menginap di rumah nenek, kakek tidak pernah berkata apa-apa. Nenek mengatakan bahwa pendengaran kakek sedikit berkurang. Itulah yang menyebabkan dirinya lebih suka diam. "Permisi kek, maaf kami ingin bertanya sesuatu," tanya Perdi sambil membungkuk mendekatkan mulutnya ke arah telinga kakek supaya terdengar. "Duduk," kakek merespon. Artinya pendengaran kakek kali ini cukup bagus. "Langsung saja kek, saya melihat ada kampung kuno di tengah hutan saat tersesat menuju kebun jati. Apa kakek tahu tentang kampung tersebut?" "Oh iya, ini bunga milik gadis yang saya temui di sana. Bunga ini saya temukan di hutan, tapi kampungnya sudah tidak ada," tanya Perdi sambil menyerahkan bunga kamboja yang dipegangnya. "Harum," ucap kakek pelan saat mencium aroma wangi bunga yang sedikit layu di tangannya. "Kakek tahu tentang kampung itu?" Giliran Firman yang bertanya penasaran, tak sabar dengan jawabannya. "Nah, apa yang kamu lihat itu adalah kampung yang ditutup ilmu gaib Saurondo. Kampung tersebut dihuni oleh manusia zaman dahulu di masa penjajahan. Saurondo terdiri dari 5 kampung yang ditutup oleh kekuatan gaib supaya tidak terlihat oleh para penjajah dan mereka bisa hidup tenang di sana," kakek mulai menjelaskan. "Lalu yang saya lihat itu manusia atau jin, kek?" Perdi makin penasaran. "Mereka adalah manusia yang terjebak dalam alam gaib. Mereka tidak bisa menua, tidak bisa mati kecuali dibunuh oleh sesama penghuni kampung tersebut. Kadang ada di antara mereka yang ingin punya keturunan dari manusia normal seperti kita. Mungkin kamu menjadi salah satu targetnya," tambah kakek sambil menghela napas. "Tapi sekarang kita sudah tidak lagi dijajah, kek. Kenapa mereka terus bersembunyi?" Firman yang penakut memberanikan diri bertanya. "Penduduk Saurondo yang telah lama bersembunyi terbelah menjadi 2 kubu. Ada kubu yang terlanjur nyaman dengan kehidupan tak terlihat mereka sehingga memilih untuk berada di Saurondo. Mereka tidak sadar bahwa ilmu Saurondo jika dipakai dalam jangka panjang akan membahayakan mereka karena bisa membuat mereka terjebak di sana selamanya. Jadi bisa dikatakan sekarang semua manusia di Saurondo terjebak di alam gaib?" Perdi masih penasaran. "Benar sekali. Bahkan kini mereka harus menerima kehidupan baru berdampingan dengan jin di alam gaib. Apa yang mereka rasakan sekarang adalah akibat dari ulah mereka sendiri yang sudah membunuh kepala kampung sakti. Awalnya kepala kampung memutuskan mengembalikan kampung ke keadaan semula, tapi justru pihak yang tidak setuju malah membunuhnya." Kakek menerawang mengingat cerita tentang Saurondo. "Apa kita tidak bisa menyelamatkan mereka yang terjebak di Saurondo dan ingin kembali ke alam manusia, kek?" Perdi kembali bertanya dengan sedikit harapan bisa membawa Sasti keluar. "Tidak mungkin bisa. Satu-satunya orang yang bisa memulihkan Saurondo adalah kepala kampung sakti. Sayang, kini dia sudah tidak ada," kakek mengakhiri ceritanya. "Nak,
Makanan sudah siap, ayo makan. Setelah itu kalian bisa istirahat. Nenek memanggil semuanya untuk makan malam. Momen makan malam kala itu hening tanpa ada yang bicara satu sama lain. Ferdi masih merinding, membayangkan apa yang terjadi jika ia ikut terjebak di alam gaib. Firman dan Ajis juga membayangkan apa jadinya jika yang menimpa Ferdi justru menimpa mereka. Kakek dan nenek menyarankan mereka untuk segera menyelesaikan tugas dari kantor lalu kembali ke kota. Ferdi langsung mengingat istrinya yang sudah menunggu di rumah sendirian dengan cemas. Ferdi merasa bersalah kepada Aisyah karena sempat tergoda wanita lain, yakni Sasti, karena keinginannya yang menggebu-gebu ingin memiliki keturunan. Ia berjanji tak lagi menuntut istrinya untuk segera hamil. Bahkan Ferdi juga menyadari bahwa kebutuhannya masih tinggi karena ada cicilan rumah dan mobil. Jika ditambah biaya anak, mungkin gaji Ferdi tidak akan cukup dan ia terjerat hutang sana-sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegat simpai, paturai pa tepang deui.